Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Tidar tahun 2020. Perkenalkan, saya Sri Astuti. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Teknik. Saya berada di Prodi S1 Teknik Mesin. Di sini saya akan mengisi materi Presma berkaitan dengan pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres ya di tingkat fakultas. Nah, ini ada beberapa prestasi kompetisi Pilmapres di dari Fakultas Teknik ya. Ini di tingkat universitas, ini pada 2017 ini ada Mas Ari Aprianto. Terus pada tahun 2018 ini ada Mas Irfan Usman. Jadi ini Mas Ari Aprianto ini dari 2017 dan 2018 mengikuti terus ya kompetisi ini. Karena yang bersangkutan ini belum mendapat juara, jadi diperbolehkan dan masih bisa mengikutinya. Terus pada tahun 2019 ini ada Mas Diki Ilham sedang memaparkan di depan juri dengan ini ada bannernya ya terkait dengan produk dari gagasan yang Mas Diki Ilham buat. Terus pada 2019 ini alhamdulillah Mas Diki Ilham ini mendapatkan juara 2 di jenjang program sarjana ya teman-teman. Terus pada tahun 2020 ini ada Mas Tegar Zuliansa, ini dari program studi D3 Teknik Mesin. Mas Tegar kemarin juga alhamdulillah mendapatkan juara 2 di jenjang diploma ya untuk Pilmapres tingkat universitas. Baik, saya lanjutkan. Ini berkaitan dengan persyaratan dari peserta. Ini yang pertama itu harus yang untuk mengikuti Pilmapres, mahasiswa aktif terdaftar pada PD Dikti sebagai mahasiswa baik program sarjana ataupun diploma maksimal semester 6. Yang kedua, berusia tidak lebih dari 22 tahun. Ini karena tahun 2020, ini kemarin per 1 Januari 2020. Kalau besok berarti untuk per 1 Januari 2021 ya, teman-teman mahasiswa. Terus ini dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas. Baik, saya lanjutkan. Untuk poin ketiga, persyaratannya yaitu mahasiswa harus memiliki IPK atau indeks prestasi kumulatifnya itu 3,0. Yang keempat, mahasiswa belum pernah menjadi pemenang Pilmapres di tingkat nasional. Yang kelima, menunjukkan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, misal wakil rektor, ketua, atau direktur, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan wakil resmi mahasiswa berprestasi program sarjana atau diploma dari perguruan tingginya. Baik, saya lanjutkan. Berkaitan dengan persiapan, jadi sebelum teman-teman mahasiswa mengikuti kompetisi di tingkat nasional, yaitu harus mengikuti beberapa seleksi dulu ya, yaitu ada di tingkat prodi. Ini ada tingkat prodi dulu ya, atau program studi. Terus ada tingkat fakultas dan tingkat universitas. Nanti yang juara 1 di tingkat universitas maka akan langsung ke tingkat nasional tahapannya. Baik, kaitannya dengan persiapan yaitu ada 3 poin penting, yaitu ada portofolio, kemampuan bahasa Inggris, dan gagasan kreatif dari masing-masing mahasiswa. Baik, katanya dengan portofolio, apa yang perlu disiapkan? Yang berkaitan dengan portofolio yaitu mengisi formulir, baik identitas diri, status pendidikannya, dan riwayat pendidikan, serta kemampuan bahasa asing ya. Dan ini ada data prestasi mahasiswa. Jadi nanti data prestasi mahasiswa ini pun harus dilengkapi dengan bukti bahwa memang benar itu data prestasi mahasiswa yang pernah diikuti dan memang benar sesuai dengan buktinya, maka harus ada dilampirkan ya. Terus ini ada rekapitulasi untuk IPK, nanti silakan dicantumkan IPK dari IPK 1 sampai semester 6 atau 1 sampai semester 4. Terus baik, terkait dengan IPK nanti bisa dibuktikan dengan transkrip ya, teman-teman mahasiswa. Ini
katanya yang tadi per semester itu adalah indeks prestasi per semester, nanti IPK-nya bisa dibuktikan dengan transkrip, minta tolong ke admin prodi masing-masing untuk mencetak transkrip tersebut. Setelah itu, mahasiswa juga harus mempersiapkan data prestasi baik yang dan ekstrakurikuler. Ini bisa untuk dari data kepengurusan organisasi ya, atau Ormawa sebagai panitia, ataupun kegiatan ilmiah mahasiswa, bisa jadi mengikuti kejuaraan ya, kegiatan ilmiah baik intra maupun ekstra, untuk penelitian juga, ataupun menjadi penyaji makalah, ataupun menjadi moderator, ataupun peserta seminar ilmiah. Bisa juga ada kegiatan penunjang lainnya seperti pengabdian kepada masyarakat ya, intra maupun ekstra dari perguruan tinggi, terus pengalaman kerja, peserta pelatihan, intra maupun ekstra, terus ada prestasi dalam bidang penalaran minat dan bakat baik intra maupun ekstra perguruan tinggi. Nanti semua data direkap, ditulis, dan diberikan lampirannya untuk buktinya. Terus kemampuan bahasa Inggris. Kenapa ini sangat diperlukan? Karena ketika teman-teman mahasiswa presentasi di depan juri itu menggunakan bahasa Inggris. Dan kaitannya nanti ada tes berbasis komputer ya, ada tes bahasa Inggris dan tes wawasan kebangsaan. Gagasan kreatif, ini kaitannya nanti dengan temanya. Untuk tema tahun ini, 2020 ini ada Sustainable Development Goals dan Revolusi Industri 4.0. Tujuannya yaitu pembangunan keberlanjutan. Ini ada beberapa topik, nanti bisa dipilih salah satunya untuk yang berkaitan dengan gagasan kreatif yang akan Anda tulis. Baik, kaitannya dengan gagasan kreatif, ini ada 2 contoh dari program sarjana dan diploma. Keduanya sama-sama membuat teknologi. Ini yang program sarjana, ini contohnya ada Intertank, Integrated Water Treatment Distribution Tank, sebagai pengolah air desentralisasi guna pemerataan akses air bersih. Sedangkan yang D3 ini ada contohnya mesin peniris minyak untuk meningkatkan kualitas produk makanan. Jadi keduanya ini sama-sama gagasan kreatif, inovatif, dari mahasiswa. Ini ada Mas Diki Ilham dan Mas Tegar Suliansa. Dan keduanya ini pasti untuk mendapatkan gagasan kreatif ini ada studi lapangannya ya, di lapangan yang melatar belakangi pembuatan karya ilmiah tersebut. Terus ini komponen penulisan, ini baik program sarjana dan diploma, ini ada cover, lembar pelesahan, surat pernyataan ya, sama. Terus ada nanti bab 1 pendahuluan, bab 2 telaah pustaka, dan selanjutnya ada analisis, simpulan, dan daftar pustaka. Skema dari penulisan ini untuk artikel ilmiahnya ya. Program sarjananya yang melatar belakangi dari gagasan kreatif, ini ada program sarjana, ini berarti ini studi kasus di lingkungan atau masyarakat sekitar. Mas Diki ini melihat bahwa mungkin di sekitar rumahnya atau di lingkungan warga masyarakat ini banyak air yang cenderung keruh atau coklat. Nah, makalah timbullah gagasan bagaimana cara untuk memproses air tersebut, keruh tersebut untuk menjadi air yang layak pakai. Maka timbullah suatu ide membuat Intertank ini atau teknologi yang bisa mengubah dari air yang keruh ini menjadi air bersih, dan teknologi ini juga bisa dipindahkan. Kita bisa lihat dari desainnya ini bisa di mobile atau pindahkan. Terus dari diploma ini dari Mas Tegar, idenya juga cukup sangat bagus ya. Ini melihat dari industri rumah tangga ya, atau ibu-ibu rumah tangga menggunakan peniris dari anyaman bambu dirasa kurang optimal, maka diperlukan suatu teknologi yang bisa mengoptimalkan dalam penirisan, misal keripik ataupun yang lainnya untuk industri makanan ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk komunikasi lebih lanjut, teman-teman mahasiswa bisa menghubungi email gugus kemahasiswaan dan alumni Fakultas Teknik Universitas Tidar di laman gkmft@untidar.ac.id. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.